Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, insyaallah malam ini kita baca kitab tafsir Jalalain, pasnya surat Al-Anbiya, ayatnya ayat 81 sama 82. Surat Al-Anbiya ayat 81 sama 82. Kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari, dan ilmu yang kita dengarkan seksama ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang mubarak fiddin wa dunya wal akhirah, mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, menjadi faktor penyebab banyaknya umat Nabi Muhammad, banyaknya pengikut penerus perjuangan dakwanya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i mu'allif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina jami'i awliyaina Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa minasy syayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Wa sakharna lan ngelulutaken sapa ingsun Allah li Sulaiman kaduwe Nabi Sulaiman, krana Nabi Sulaiman alaihissalam ar-riha ing angin, ar-riha ing angin asifatan kang banget niupe, asifatan kang banget niupe. Wa fi ayatin ukhra, lan iku tetep ing dalem siji ayat ukhra kang weneh utawi dawuh ruhoan, utawi dawuh ruhoan, artinya ruhoan banget niupe. Ay syadidatal hububi tegese sanget niupe wa khafifatahu lan entenge hubub. Bihasabi iradati kelawan milang-milang kekarapane Nabi Sulaiman alaihissalam. Tajri lumaku apa rih bi amrihi kelawan perintai Nabi Sulaiman ilal ardi maring bumi
allati ya ardi barokna kang barokai sapa ingsun Allah fiha ing dalem al ardi wa ya utawi al ardil lati barokna fiha asyamu iku negara Syam wa kuna lan ana sapa ingsun Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji alimina iku zat kang ngudaneni zat kang ngeweruhi zat kang mirsani min dalika iku setengah kulise mengkono kulise ilmuhu utawi ngudaneni ni Allah mirsani ni Allah Ta'ala bi annama kelawan saktune barang yukti kang paring sapa Allah ing emah Sulaiman ing Nabi Sulaiman yad'u iku narik apa mayukti hu ing Nabi Sulaiman ilal khudu'i maring DP li rabbihi maring pangerane Nabi Sulaiman fa fi'luhu ta'ala maka utawi kelakuane Allah Ta'ala alaiku netepi ngatasi muktadha ilmihi teterapane ilmune Allah wasakhorna lan ngelulutaken sapa ingsun Allah minasyayatini saking pira-pira setan kafir saking pira-pira jin kafir man ing jin kafir ya wusuna kang padha nyilem sapa man lahu krana Nabi Sulaiman ay tegese yadkhuluna padha melbu sapa man fil bahri ing dalem segara fayukhrijuna nuli ngetokaken sapa man minhu saking al bahar al jawahira ing pira-pira suca al jawahira ing pira-pira suca li Sulaimana krana Nabi Sulaiman wa ya'maluna lan kerja sapa man amalan ing kelakuan duna dalika kang sak liyane yahusuna lahu ai tegese siwal ghus kang sak liyane nyilem ing dalam segara minal bina'i bayani bangun wa ghairihi lan liyane bina wa kuna lan ono sapa ingsun Allah lahum maring asyayatin lahum maring eman hafizin iku padha ngreksa iku zat kang ngreksa min ayyuf sidu saking yen to ngrusak sapa syayatin ma ing perkara amilu kang wis ngelakoni sapa syayatin li'anam krana satune syayatin kanu iku ana sapa sayatin idza farihu iku tatkalane rampung sapa sayatin min amalin saking siji kelakuan qabla laili ing dalem sadurunge tekani wengi afsadu moko ngrusak sapa sayatin hu ing amal ilam yastaghilu lamun ora ketungkul ilam yustaghalu lamun ora den tungkulaken sapa sayatin biwiri kelawan sak liyane amal. Dua ayat barusan ayat surat Al-Anbiya ayat 81 dan 82 wasakhorna aku tundukkan katanya Allah li Sulaimana untuk Nabi Sulaiman ar-riha angin asifatan yang sangat kencang syadidal hubub wa khafifataha di samping kencang tiupannya tapi ringan jalannya bihasa bi iradati sesuai kehendak Nabi Sulaiman tajri angin itu bisa berjalan bi amrihi sesuai perintahnya Nabi Sulaiman menuju mana ilal ardil lati barokna fiha menuju bumi yang aku berkahi katanya Allah yaitu yang dimaksud bumi yang Allah berkahi adalah negeri Syam zaman dahulu itu masuknya ya Palestina, Jordania, Syria, Lebanon itu negeri Syam termasuk sebagian kecil dari wilayah Irak dan Israel itu masuk Syam wa kunna bikulli syai'in alimin aku katanya Allah mengetahui terhadap segala sesuatu min dzalika diantara pengetahuan Allah adalah ilmuhu ta'ala bi annama yu'tihi Sulaiman yad'u ilal khudu' li rabbi Allah tahu bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman termasuk angin tadi kendaraan angin tadi itu tujuannya tidak lain mendorong Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam agar selalu khudu' selalu DP selalu merasa hina dina merasa andap asor merasa
khusyuk dan merasa butuh kepada Tuhannya yaitu Allah. Fafi'luhu ta'ala la muqtadha ilmi, dari apa yang Allah lakukan itu sesuai tuntutan ilmunya Allah. Jadi Allah sengaja ngasih angin Nabi Sulaiman dijadikan kendaraan yang nurut sesuai apa yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Itu semuanya tidak lain agar Nabi Sulaiman semakin bersyukur kepada Allah. Di situ malah dijelaskan isyaratan, kata-kata wali Sulaiman ar-rih, annallaha mallakau rih, Allah kuasakan angin untuk Sulaiman, wa ja'alaha mumtasilatan li amrih, dan angin itu Allah jadikan selalu nurut perintahnya Nabi Sulaiman. Suruh berhenti berhenti, suruh kenceng kenceng. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat langsung sampai, dari Jawa Barat ke Sumatera langsung nyampe, dari Sumatera ke Sulawesi langsung nyampe. Jadi Nabi Sulaiman kemana-mana perginya pakai kendaraan angin. Itu Allah beri angin itu sebagai kendaraan untuk Nabi Sulaiman sesuai perintahnya Nabi Sulaiman, sesuai kehendak Nabi Sulaiman. Mau pergi kemana? Wa abara bima fi haqqi Daud li'annal jibal wat thair qad sahibahu fit tasbih washtaraka ma'ahu. Kalau Nabi Daud, Allah jadikan gunung-gunung, Allah jadikan semua burung bertasbih mengiringi Nabi Daud, menyertai Nabi Daud bertasbih. Allah jadikan angin lulut tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah jadikan gunung-gunung dan burung-burung tunduk nurut kepada Nabi Daud ayahandanya. Allah jadikan angin kencang, tapi kalau dipakai jalan lembut. Nggak kayak kita naik kendaraan mobil itu terlalu ngebut, ngeremnya dadak kayak gitu. Nabi Sulaiman meskipun nyuruh ngerem dadak ke angin itu tetap remnya itu lembut, halus. Makanya di sini dikatakan syadidatul hubub wa khafifatah, sangat kencang kalau lari tapi enteng perjalanannya, nggak sampai jelungup ketika direm dadak. Apa bahasanya jelungup itu? Tajri bi amri ilal lati barokna fiyah. Angin itu dipakai jalan oleh Nabi Sulaiman biasanya menuju tempat yang Allah berkahi, yaitu negeri Syam. Aili annahu maqaruhu. Kenapa Syam yang dimaksud dalam ayat al-ardil lati barokna fiyah? Karena itu menjadi tempat tinggalnya Nabi Sulaiman dulu, Syam. Sekarang ya jadi berapa negara itu? Jordania, Syria, Palestina, Lebanon, dan sebagian dari negeri Irak. Fakana yantakilu minha wa yarji'u ilaiha. Nabi Sulaiman biasanya pindah dari negeri Syam menuju negeri yang lain, kembali lagi ke Syam. Jadi tempat tinggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam itu di negeri Syam. Ketika Nabi Sulaiman pergi ke kaum Saba itu ya kaumnya Ratu Balkis, yaitu di negeri Yaman atau Oman. Sekarang jadi negara Oman dan Yaman itu melintasi Saudi Arabia pakai kendaraan angin. Qala Wahab, Imam Wahab bin Munabbih meriwayatkan kana Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam idza kharaja ila majlisihi, kalau beliau sedang miyos keluar menuju majelisnya beliau, akafat alaihi tuyur, semua burung-burung menetap di majelisnya beliau. Wa qama lahu al-insu wal jinnu, semua manusia dan semua bangsa jin berdiri menghormati Nabi Sulaiman datang. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau datang ke majelis tempat duduk beliau, tempat zikiran beliau, tempat ngajar ilmunya beliau, tempat pendidikannya beliau, tempat zikirannya, tempat ibadahnya, tempat ilmunya beliau, burung-burung itu diam di atas menaungi Nabi Sulaiman biar nak kepanasan. Dan semua bangsa jin dan bangsa manusia berdiri menghormati Nabi Sulaiman. Haitsu yajlis ala saririhi, ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasananya. Wa kana imra'an ghazian,
Nabi Sulaiman adalah seseorang yang ahli dalam bidang peperangan. Qallama kana yaqut anil ghazwi. Jarang sekali Nabi Sulaiman itu tidak perang, seringan perang. Jarang sekali Nabi Sulaiman itu tidak perang, jadi seringan perang. Wala yusma fi nahiyatin fil ardi, wala yasma fi nahiyatin minal ardi bimalikin illa atahu hatta yudhillahu. Nabi Sulaiman tidak mendengar sebuah daerah, sebuah distrik, sebuah wilayah didengar di situ ada raja kafir, kecuali Nabi Sulaiman langsung mendatanginya, sampai menaklukkannya, sampai menundukkannya, sampai mengajaknya masuk Islam, beriman kepada ajaran Allah. Jadi Nabi Sulaiman kalau sudah mendengar berita, oh di sana itu ada raja penyembah matahari, di sana ada raja penyembah bulan, di sana ada raja penyembah patung, langsung didatangi, sampai takluk, bertekuk lutut kepada Nabi Sulaiman, beriman kepada Nabi Sulaiman. Makanya dikenal dalam sejarah di antara 5 raja yang di masanya merajai seluruh dunia itu adalah Nabi Sulaiman bin Daud, Raja Iskandar Dzulqarnain, Raja Namrud, dan Raja Bukhtanasor, dan yang kelima Imam Mahdi masih belum dilantik. Itu 5 raja ini kalau sudah merajai seluruh dunia. Yang sudah terjadi 4 orang, 2 orang dari orang kafir yaitu Namrud dan Bukhtanasor, 2 orang dari orang beriman, Raja Iskandar Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman bin Daud. Yang kelima belum dilantik yaitu Imam Mahdi, yang kelak akan dilantik setelah matinya Dajjal, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, mendirikan khilafah Islamiyah, karena semua agama pada saat itu agamanya Islam, dirajai oleh Imam Mahdi. Di antara yang sudah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman adalah Ratu Balqis. Ratu Balqis, insya Allah kisahnya akan kita ceritakan di episode berikutnya, di ayat-ayat, yaitu di surat Saba. Kita masih menceritakan tentang secara global saja. Waqala Muqatil, Imam Muqatil menceritakan, nasajat asyayatin li Sulaiman, nasajat asyayatin li Sulaiman bisaton farh sakhon fi farsakhin dahaban fi Ibraisim. Para setan atau para jin kafir semuanya menenunkan sebuah tikar, sebuah lemek besar untuk Nabi Sulaiman. Yang lemeknya itu perjalanan 1 farsahnya kayak emas yang terbuat, yang diselundupkan atau yang diselubungkan ke dalam sutra. Jadi tikar yang terbuat dari sutra tapi kernap-kernip mengkilau ke emas-emasan, sangat besar. Itu yang buatkan setan, jin-jin kafir untuk Nabi Sulaiman. Saya bilang jin kafir karena ada jin Islam. Setan-setan atau jin-jin kafir bekerja kepada Nabi Sulaiman untuk membuatkan sebuah tikar atau lemek tempat duduk beliau bersama para santrinya yang terbuat dari kain sutra yang mengkilau keemas-emasan. Wa kana yudha'u lahu mimbarun minadz-dzahab. Mereka juga membuatkan Nabi Sulaiman sebuah mimbar, sebuah singgasana raja yang terbuat dari emas. Wasatol bisat, yang ditaruh di tengah-tengah lemeknya tadi, lamaknya tadi, tikernya. Jadi setan-setan membuatkan hambal terbuat dari sutra yang diselubungi emas ya, dan dibuatkan mimbarnya kayak mimbar masjid, itu singgasana raja yang juga terbuat dari emas, yang ditaruh di tengah-tengah hambal tadi atau tikar tadi. Itu yang membuatkan jin-jin atau setan-setan. Baik udu alaih, dan mimbar tersebut diduduki oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa haulahu salah satu alafi kursiyin min dhahabin wa fiddatin. Berada di sekitar Nabi Sulaiman yang sedang duduk di
di mimbar. Di mimbar yang terbuat dari emas itu di sekitar beliau ada 3.000 kursi yang terbuat dari perak dan emas. Di sekitar mimbar itu ada 3.000 kursi yang terbuat dari perak dan emas. Yaqudul anbiya ala kursi zahab. Para nabinya Allah menduduki kursi yang terbuat dari emas. Wa yaqudul ulama ala kursiil fiddah. Sedang para ulama duduk di kursi yang terbuat dari perak. Jadi di sebelah atau di sekitar mimbar emasnya Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman duduk di mimbar emasnya, sedang para nabi menduduki 1.500 kursi yang terbuat dari emas, sedang para ulama menduduki 1.500 kursi yang terbuat dari perak. Dari jumlahnya kursi itu berjumlah 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Wa haulahum annas, di sekitar para nabi dan para ulama itu ada manusia, orang-orang awam. Wa haulan nas al jinnu wasyayatin, dan di sekitar manusia ada jin, ada setan. Di sini perlu kita teliti. Kalau jin berarti jin Islam. Kalau bahasanya sudah setan itu jin kafir. Semuanya tunduk bertekuk lutut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah memaksa kehendak mereka mau beriman apa tidak. Yang penting mereka wajib bekerja kepada Nabi Sulaiman. Kalau tidak mau disiksa. Di sekitar para nabi, para ulama yang menduduki kursi emas dan kursi perak ada manusia-manusia atau orang awam. Di sekitar manusia juga ada bangsa jin dan bangsa setan. Wa tudilluhut thair. Nabi Sulaiman diiupi atau dinaungi dari awan, dari kepanasan oleh burung-burung. Burung-burung menaungi Nabi Sulaiman bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka. Hatta la yaqa'a alaihi syamsun, sehingga tidak ada dari badannya Nabi Sulaiman sedikit pun terpanasi oleh sinar matahari. Istimewa ya, istimewa, tidak kepanasan Nabi Sulaiman. Wa yarfa'a rihus sabah, angin soba, namanya angin soba, ini mengangkat lemek tadi, lemeknya Nabi Sulaiman tadi, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan, minas soba ila roah, dari pagi sampai sore. Jadi Nabi Sulaiman kalau pergi itu sama bala tentaranya tadi. Ada para nabi, ada para ulama, ada manusia, ada bangsa jin, ada setan, ada burung. Beliau pergi dengan memakai kendaraan anginnya, bukan pergi sendiri, tapi bersama dengan bala tentaranya yang sudah berada di atas tikar atau hambal tadi yang berkelima atau berkernap-kernip ya, mengkilau cahaya keemasan. Itu pergi dibawa oleh angin. Mereka pergi semua. Ketika mau perang kayak gitu Nabi Sulaiman langsung berangkat, plus dengan mimbar-mimbarnya, dengan 3.000 kursi tadi, kursi emas, kursi perak tadi, sama manusia, sama bangsa jin dan setan, untuk menaklukkan raja-raja yang masih belum beriman kepada Allah, yang biasanya perjalanan 1 bulan hanya ditempuh perjalanan pagi sampai sore. Jadi dari pagi sampai sore itu perjalanan, kalau kita naik pesawat itu 1 bulan. Itu hanya ditempuh setengah hari, dari pagi sampai sore. Pulang dari sore sampai pagi lagi, itu juga perjalanan 1 bulan. Istimewa kendaraannya, pingin punya kendaraan gitu. Itu namanya, kalau katanya orang Jawa, ilmu seifi angin. Yang jelas itu
para wali-wali Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu saifi angin itu karena kecipratan barokahnya mukjizat Nabi Sulaiman tadi. Aslinya secuilnya itu Mas ya. Kendaraan angin. Ada kan cerita para wali naik angin ke sana sekejap sampai, yang seharusnya ditempuh 1 bulan, kalau jalan kaki hanya setengah hari. Waqala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri meriwayatkan, lamma syaghalat Nabi Allah Sulaiman al-Khail, ketika Nabi Sulaiman bin Daud disibukkan oleh kuda, hatta fatathu sholatul asri, sampai beliau meninggalkan sholat asar. Wadhibalillah, akhirnya Nabi Sulaiman marah karena Allah, gara-gara kuda itu. Fa'aqoral khail, akhirnya kudanya dilukai, dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Fa'abadalahu Allah makanahu khairan minha, sehingga Allah menggantikan kendaraan kudanya, Allah gantikan kendaraan yang lebih baik, lebih mulia daripada kuda, yaitu kendaraan angin. Arti faktor penyebab kenapa Nabi Sulaiman dikasih kendaraan angin, gara-gara itu. Pernah kudanya lembek, akhirnya sampai Nabi Sulaiman ketinggalan sholat asar. Akhirnya beliau marah, Allah gantikan kendaraan kudanya, digantikan dengan kendaraan angin. Itu gara-garanya. Kenapa ada kendaraan angin? Karena gara-gara Nabi Sulaiman pernah tersibukkan meninggalkan sholat asar gara-gara kudanya. Wa asra'at ar-rih tajri bi amri kaifa syaa, sehingga kecepatan angin mengalahkan kecepatan kuda. Angin bisa berjalan sesuai perintahnya Nabi Sulaiman, semaunya, sesuai kehendaknya. Fakana yaudu min Ilya fayukilu bil ustukhur. Nabi Sulaiman berangkat pagi dari kota Ilya. Beliau sampai waktu Qailulah, waktu duhur, sebelum duhur, di kota Ustukhur. Tsumma yaruhu minha, kemudian beliau berangkat di waktu sore minha, dari Ustukhur, kota Ustukhur. Fayakunu rawahu bi Babil, kemudian di sore harinya itu sudah berada di negeri Babil, Babilonia, tempat dipenjarakannya atau digantungnya Ya'juj Ma'juj, Harut Marut. Ya di negeri Syam sana, kota Ilya, kota Ustukhur, dan kota Babilonia. Babil sekarang namanya Babilonia. Wahakada, dan demikian pula gudu wa syahrun wa rawahu wa syahr. Perjalanan paginya biasanya perjalanan 1 bulan. Perjalanan sorenya juga perjalanan 1 bulan. Hanya ditempuh dari pagi sampai sore dengan pakai kendaraan anginnya. Dari sore sampai pagi lagi, yang seharusnya ditempuh 1 bulan hanya ditempuh setengah hari, pagi sore, sore pagi. Jadi perjalanan 2 bulan. PP-nya pulang perginya perjalanan 2 bulan. Dhahaban wa iyaban, pulang perginya dari pagi ke sore, dari sore ke pagi. Itu kalau di total perjalanan yang seharusnya ditempuh 2 bulan hanya ditempuh 24 jam, hanya ditempuh sehari semalam. Hatta malakal ardo masyriqan wa maghriban, sampai Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam menguasai seluruh belahan bumi dari arah timur sampai arah barat, dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Mulka saltanatin wa hukmin, dengan merajai kekuasaan dan merajai keputusan. Wa amma risalatu fakanat li Bani Israel, sedang keutusnya Nabi Sulaiman bin Daud ini menjadi seorang rasul untuk kaum Bani Israel. Jadi Israel itu diantara nabinya yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Sekarang yang perang sama Gaza, Palestina, itu pernah dinabii oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi keutusnya Nabi Sulaiman
bin Daud ini untuk Bani Israel. Keutusnya menjadi rasul untuk Bani Israel, sedang wilayah kekuasaan rajanya merajai dari arah timur sampai barat, masyriqan wa maghriban, dari arah timur sampai barat dikuasai Nabi Sulaiman. Semuanya bertekuk lutut tunduk kepada Nabi Sulaiman, bayar pajak, bayar upeti kepada Nabi Sulaiman. Wasakharna, aku tundukkan, ayat yang ke-82, wasakharna minasyayatin mayyawusuna lahu, aku tundukkan para setan atau para jin kafir. Di sini ail kufar minhum, yang dimaksud syayatin dalam ayat Quran di sini adalah al kufar minhum, jin-jin kafir. Di antara jin-jin kafir ada yang bekerja, ada yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Mayyawusuna lahu, mereka menyelam ke dalam laut. Yadkhuluna fil bahar, menyelam ke dalam samudera, dalam bahtera, laut. Fayukhrijuna minhul jawahir di Sulaiman. Untuk apa bangsa jin kafir disuruh menyelam ke dalam laut? Untuk mengambil mutiara, untuk mengambil intan permata yang dipersembahkan untuk Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik ay siwal ghas minal bina wa ghairi. Di samping itu, mereka bukan hanya bekerja sebagai penyelam untuk mengambil mutiara, intan permata itu, tapi mereka juga bekerja selain itu. Contohnya membuatkan bangunan. Kalau di ayat lain itu ya'maluna lahu ma yasha mimma hari bawa tamasila wa jifanin kal jawab wa kudurir rasyad, membuatkan mihrab-mihrab besar tempat sholatnya Nabi Sulaiman bin Daud, membuatkan kolam besar, membuatkan periuk besar atau kendil besar. Kok seandainya 1000 orang makan bareng cukup, 1000 orang mandi bareng cukup, dari saking besarnya kolam. Dibuatkan untuk Nabi Sulaiman. Yang buat siapa? Bangsa jin yang kafir itu. Wa kunna lahum hafidhin, terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa jin untuk Nabi Sulaiman, Allah menjaganya, Allah memperhatikannya. Wa kunna lahum hafidhin min ayyufsidu ma amilu, agar bangsa jin ketika bekerja kepada Nabi Sulaiman tidak merusak apa yang sudah mereka kerjakan. Karena apa kok selalu dijaga oleh Allah? Mereka harus berbakti kepada Nabi Sulaiman. Li'annahum kanu idza farihu min amalin qabla al-lail afsadu idza lam yushghalu bi ghairi. Karena adatnya bangsa jin. Karena apa? Bangsa jin selalu dihafidhin, selalu dijaga oleh Allah agar mereka tidak merusak pekerjaannya. Sudah bangun-bangun biasanya dirobohkan oleh mereka. Kenapa selalu dijaga? Karena adatnya bangsa jin kafir, adatnya setan. Ketika mereka sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan sebelum datangnya waktu malam, kalau mereka nggarap jadi tukang ya, jadi tukangnya Nabi Sulaiman dari pagi sampai asar, sebelum malam baru kelar biasanya dirusak oleh mereka, afsadu. Kapan? Kalau mereka sudah rampung dari kerjanya, dari nukangnya sebelum datang waktu malam, mereka menghancurkan yang sudah jadi itu, bangunan yang sudah jadi. Ketika mereka tidak disibukkan kerja lain, jadi selalu dipantau oleh Allah, selalu dijaga, selalu diamati oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdiri mengamati mereka kerja, jadi tukangnya. Mereka yang buat Candi Borobudur atau apa gitu. Nah, dinisbatkan ke situ akhirnya sama orang-orang. Arti sejak dulu itu ada, bukan hanya sejarahnya Bandung Bondowoso dengan apa itu putri apa? Nah, Roro Jonggrang itu saja yang Bandung Bondowoso menyuruh bangsa jin bekerja. Tapi zaman Nabi Sulaiman itu pernah terjadi kayak gitu. Bangunan-bangunan ajaib yang di luar akal manusia kebanyakan ya, atas dasar dan bantuan bangsa jin kayak gitu. Mereka bisa mendatangkan apa saja ya tanpa butuh bantuan truk.
tanpa butuh bantuan katrol ya, langsung melur-melur sendiri, langsung apa istilahnya itu biasanya, istilahnya ngecor ya, istilahnya ngecor sendiri, cepat jadi, hanya ditata langsung jadi. Wa minasyayatin wa ghairi, di antara yang dibuat oleh bangsa jin untuk Nabi Sulaiman kan nuroh, seperti mendatangkan kafur, gamping kalau sekarang, watohun, gilingan, penggiling, gamping, kapur, semen, pasir gitu. Itu punyaan jin yang buatkan itu. Wal qawarir, kendil, periuk besar, wasobun, dan sabun. Jadi sabun buat mandi itu mereka yang buatkan. Fa inna dzalik min istikhrajatihim. Semua itu hasil tambangnya bangsa jin, mengeluarkan dari isi perut bumi. Jadi isi perut bumi itu kaya, mengandung emas, mengandung apa lagi, kayak kayu garu, minyak, dalam laut kayak timah termasuk, kayak dalam laut itu ada intan permata, itu semuanya ngambilkan bangsa jin. Kila dikatakan, diceritakan terakhir ini, idza ba'asa syaitanan ma'a insanin la ya'malu lahu amalan. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika mengutus setan bareng dengan manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan, qala, Nabi Sulaiman bilang, kepada manusia, idza farigha min amalihi qabla lail fashghilhu bi amalin akhar. Wahai manusia, kalau bangsa jin, kalau setan-setan yang jadi mandornya itu manusia, kalau mereka selesai melakukan sebuah pekerjaan sebelum datangnya waktu malam, fashghilhu bi amalin akhar, tolong kasih kesibukan dengan pekerjaan yang lain, jangan sampai dibikin nganggur. Mereka kalau dibikin nganggur, selesai kerja sebelum datang waktu malam, biasanya dihancurkan, biar mereka tidak menghancurkan apa yang sudah jadi. Li'alla yufsidu ma'amilahu wa yukhribu wa yukharribu, agar mereka tidak merobohkan lagi, tidak merusak lagi apa yang sudah jadi. Jadi tolong jagain, tolong kasih kesibukan mereka dengan kesibukan yang lain. Tapi kesimpulannya dari apa yang sudah kita baca bersama ini, apa hikmahnya? Allah itu ngasih kelebihan kepada para nabi berupa mukjizat, Allah ngasih kelebihan kepada para wali berupa karomah. Itu tidak lain hanyalah untuk menolong hatinya orang awam yang masih tersesat di jalan Allah. Oleh karena itu disebut mukjizatun, sesuatu yang dapat melemahkan musuh. Karomatun, sebuah kehormatan yang khariqul adat, menyalahi adat kebiasaan yang di luar nalar manusia. Biasanya kalau para nabi, para wali, orang yang masih belum jadi nabi, belum jadi wali, sudah nampak mulai bayi kelebihan-kelebihannya di luar nalar manusia. Itu namanya bukan mukjizat, itu namanya bukan karomah, tapi istilahnya irhas. Sebuah kehebatan anak kecil, masih bocah, belum dilantik menjadi nabi, belum dilantik menjadi rasul, menjadi wali, kekasih Allah, sudah punya kelebihan yang di khariqul adat, menyalahi adat kebiasaan. Itu namanya irhasot atau irhas. Biasanya gitu. Semua nabinya Allah, semua walinya Allah yang dikasih kelebihan sebelum dilantik menjadi nabi atau wali, itu istilahnya irhasot atau irhas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita mendengar cerita Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Beliau itu menghargai nabi-nabi yang selain Nabi Sulaiman, sehingga para nabi yang menjadi santrinya Nabi Sulaiman didudukkan
di sebuah kursi yang terbuat dari emas. Jumlahnya 3000 kursi yang terbuat dari emas dan perak. Para nabi duduk di kursi emas, para ulama suruh duduk di kursi perak. Itu dimuliakan. Beliau tidak sok, masih menghargai ulama-ulama yang selain beliau, masih mengangkat derajatnya beliau. Sementara orang awam suruh duduk di bawah tikar, tidak boleh duduk di kursi. Orang awam manusia-manusia yang selain nabi, yang selain ulama, bangsa jin dan setan suruh duduk di bawah, di tikar. Sedang para ulamanya, para nabinya suruh duduk di atas kursi emas dan kursi perak. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan, kalau kita jadi ulama, suruh menghormati ulama yang lain. Yang ketiga, kalau kita jadi orang awam, harus menghormati ulama-ulama kita, para wali-wali kita, para guru-guru kita. Kita harus tawadhu, merendahkan diri, duduk di bawah. Ketika gurunya duduk di atas kursi, di atas mimbar, itu hikmahnya di situ. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita teruskan cerita ini di episode berikutnya, di surat As-Saba. Surat Saba saya baca nanti. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, dan channel ini semakin barokah. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.